Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu kawan-kawan semua. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita mengenai pembahasan soal-soal P3K dan CPNS tahun 2023 dengan formasi jabatan administrator database kependudukan ahli pertama. Meliputi tema materi, administrasi kependudukan yang bersifat khusus, bagian pertama. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Mari kita mulai belajar kita di dalam video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silakan untuk subscribe, like, komen dan share video ini. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, serta soal-soal terbaru untuk CPNS dan P3K tahun 2023 sesuai dengan kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kemenpan RB, meliputi semua formasi dan semua kompetensi yang diujikan, silakan menghubungi link deskripsi di video ini. Dalam video ini kita akan membahas 15 soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasannya mengenai materi khusus administrasi kependudukan yang bersifat khusus, bagi formasi jabatan administrator database kependudukan ahli pertama. Soal 1. Pada suatu daerah, terdapat 200 keluarga. Setiap keluarga memiliki rata-rata 4 anggota keluarga. Berapakah total penduduk di daerah tersebut? A. 400, B. 800, C. 1600, D. 8000. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. 1600. Pembahasannya yaitu, jumlah total penduduk dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah keluarga dengan rata-rata anggota keluarga, yaitu 200 kali 4 sama dengan 800. Soal 2. Seseorang yang berasal dari suatu negara dan telah mendapatkan keputusan tetap berdomisili di negara tersebut biasa disebut dengan istilah A. Penduduk, B. Pemilik tanah, C. Warga negara, D. Pendatang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Penduduk. Pembahasannya yaitu, penduduk adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang tinggal atau berdomisili di suatu daerah atau negara tertentu. Soal 3. Di dalam administrasi kependudukan, apakah yang dimaksud dengan database kependudukan? A. Tempat penyimpanan data penduduk. B. Sistem kerja administrasi kependudukan. C. Cara pengolahan data penduduk. D. Proses perekaman data penduduk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Tempat penyimpanan data penduduk. Pembahasannya yaitu, database kependudukan adalah tempat penyimpanan data penduduk yang terdiri dari berbagai informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Soal 4. Proses perekaman data penduduk yang dilakukan oleh petugas kependudukan pada suatu daerah disebut A. Survei penduduk. B. Registrasi penduduk. C. Perekaman kependudukan. D. Pendaftaran penduduk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Registrasi penduduk. Pembahasannya yaitu, registrasi penduduk adalah proses perekaman data penduduk yang dilakukan oleh petugas kependudukan untuk mengumpulkan informasi mengenai penduduk suatu daerah. Soal 5. Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki A. Kartu identitas penduduk. B. Surat keterangan lahir. C. Buku nikah. D. Akta kelahiran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Kartu identitas penduduk. Pembahasannya yaitu, setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk sebagai tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh instansi kependudukan. Soal 6. Perubahan status seseorang dari belum menikah menjadi menikah dicatat dalam A. Surat keterangan lahir. B. Kartu keluarga. C. Surat pindah. D. Akta perkawinan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Akta perkawinan.
Pembahasannya yaitu, perubahan status perkawinan seseorang dicatat dalam akta perkawinan yang merupakan bukti sah dari pernikahan yang dilakukan. Soal 7. Prosedur administrasi kependudukan yang berhubungan dengan pindah domisili antar daerah dicatat dalam A. Akta pindah. B. Kartu identitas penduduk. C. Kartu keluarga. D. Surat keterangan pindah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Surat keterangan pindah. Pembahasannya yaitu, pindah domisili antar daerah dicatat dalam surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh instansi kependudukan sebagai bukti bahwa penduduk tersebut pindah ke daerah lain. Soal 8. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur identitas penduduk adalah A. Nama, tempat dan tanggal lahir, tingkat pendidikan. B. Nama, jenis kelamin, nomor telepon. C. Nama, alamat, pekerjaan. D. Nama, alamat, nomor KTP. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Nama, alamat, pekerjaan. Pembahasannya yaitu, unsur-unsur identitas penduduk meliputi nama, alamat, dan pekerjaan sebagai informasi yang penting dalam administrasi kependudukan. Soal 9. Pada sistem administrasi kependudukan, apa yang dimaksud dengan singkatan NIK? A. Nomor induk keluarga. B. Nomor identitas kependudukan. C. Nomor induk kependudukan. D. Nomor identitas keluarga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Nomor induk kependudukan. Pembahasannya yaitu, singkatan NIK adalah nomor induk kependudukan yang digunakan sebagai identitas unik bagi setiap penduduk. Soal 10. Pembaharuan data penduduk yang harus dilakukan secara berkala dan teratur disebut A. Validasi data. B. Verifikasi data. C. Rekam data. D. Sensus penduduk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Validasi data. Pembahasannya yaitu, validasi data adalah proses pembaharuan data penduduk yang harus dilakukan secara berkala dan teratur untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data yang tersimpan. Soal 11. Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, setiap penduduk berhak mendapatkan kartu identitas kependudukan pada usia A. 12 tahun. B. 16 tahun. C. 18 tahun. D. 21 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. 18 tahun. Pembahasannya yaitu, setiap penduduk berhak mendapatkan kartu identitas kependudukan pada usia 18 tahun sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Soal 12. Pada sistem administrasi kependudukan, apa yang dimaksud dengan singkatan KK? A. Kewajiban kependudukan. B. Kartu keluarga. C. Kelas kependudukan. D. Kategori kependudukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Kartu keluarga. Pembahasannya yaitu, singkatan KK adalah kartu keluarga yang berisi informasi mengenai anggota keluarga yang ada dalam suatu rumah tangga. Soal 13. Berikut ini yang termasuk dalam tugas seorang administrator database kependudukan ahli pertama adalah A. Mengatur urutan penyimpanan data penduduk. B. Memproses data penduduk yang telah tercatat. C. Membuat laporan kependudukan. D. Mengalokasikan database kependudukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memproses data penduduk yang telah tercatat. Pembahasannya yaitu, tugas seorang administrator database kependudukan ahli pertama adalah memproses data penduduk yang telah tercatat untuk keperluan administrasi kependudukan. Soal 14. Pada suatu daerah terdapat 50 penduduk yang pindah ke luar daerah dan 20 penduduk yang pindah dari luar daerah. Berapakah total pertambahan atau pengurangan penduduk di daerah tersebut? A. Minus 30. B. Minus 20. C. 20. D. 30. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A.
minus 30. Pembahasannya yaitu, total pertambahan atau pengurangan penduduk dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk yang pindah ke luar daerah dengan jumlah penduduk yang pindah dari luar daerah, yaitu 50 sampai 20 sama dengan minus 30. Soal 15. Berikut ini yang termasuk dalam hak dan kewajiban seorang penduduk berdasarkan UU Administrasi Kependudukan adalah: A. Hak untuk pindah domisili. B. Kewajiban untuk melaporkan perubahan data kependudukan. C. Hak untuk memiliki rumah. D. Kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Kewajiban untuk melaporkan perubahan data kependudukan. Pembahasannya yaitu, salah satu hak dan kewajiban seorang penduduk adalah melaporkan perubahan data kependudukan, seperti perubahan status perkawinan atau alamat, ke instansi kependudukan terkait. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video-video pembelajaran dan pemaparan materi dari kami di channel ini. Dan jika kawan-kawan memiliki saran atau usulan silakan memberi saran dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.